Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sempat menonton melalui video ini maupun melalui Facebook saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teristimewa kepada saudara-saudara yang muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa di awal ini yang bersama dengan hari Jumat akan memberikan satu kekuatan pada kita untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam 2 bulan terakhir, dan insya Allah akan cepat berakhir. Nah, seperti saya janjikan di Facebook saya, mungkin 15 menit sampai 30 menit sebelum berbuka, saya akan menyampaikan beberapa pemikiran atau beberapa kajian saya, apa yang telah saya lakoni selama kurang lebih 30 tahun mempelajari tentang bidang ini, yang kemudian sebagian saya tulis dalam bentuk disertasi, dan kemudian disertasi itu dibukukan. Saya berupaya untuk menyampaikan apa yang saya lakukan itu dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang mudah dipahami, sehingga nantinya apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh siapapun. Karena memang tujuan saya meneliti, mempelajari secara mendalam bidang ini adalah untuk memberi sesuatu yang bernilai bagi banyak orang, tidak hanya pada kelompok tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak lama saya mempelajari tentang otak manusia. Kalau saya tidak salah ingat itu sejak tahun 91 ketika saya mengikuti mata kuliah ilmu anatomi, teristimewa ilmu neuroanatomi di kedokteran, dan kemudian puncaknya itu saya menulis buku pada tahun 1995 yang saya juduli Otak Rasional, Otak Intuitif. Ini kebetulan bukunya saya cari, masih ada, ini masih dapat. Ini buku yang saya tulis tahun 1995 yang diterbitkan di Manado, yang sebenarnya buku ini buku yang menurut saya hanya berisi ide-ide dasar yang kemudian saya kembangkan di kemudian hari. Buku ini tidak lebih dari 150 halaman, tapi berbicara tentang hal yang mendasar. Mengingat pada tahun itu ilmu tentang otak itu tidak berkembang seperti hari ini, yang memang sudah luar biasa. Anda bisa bayangkan 25 tahun yang lalu, ilmu tentang otak itu selain literatur yang susah didapat, tidak ada internet seperti hari ini, kemudian dengan perkembangan yang pas-pasan pada waktu yang kita, apalagi dari Manado itu, aksesnya tidak terlalu banyak. Maka dengan keterbatasan itu, dibantu oleh beberapa kawan yang kebetulan bersekolah di luar negeri atau memiliki akses ke perpustakaan, saya mendapat literatur yang baru yang menyangkut tentang otak. Nah, minat saya di bidang otak ini minat yang tidak begitu disukai banyak orang, karena bidang ini mencoba mempelajari salah satu fungsi daripada otak manusia. Dalam hal ini adalah soal persepsi bahasa. Karena pada waktu saya kuliah tahun 90-an itu, saya mendapat literatur yang mengkaji tentang proses perubahan manusia dari posisi bungkuk pada makhluk Pithecanthropus erectus sampai kemudian makhluk yang lebih sempurna yang secara spesies kita sebut dengan Homo erectus, di mana posisinya sudah berdiri tegak. Nah, literatur yang saya baca pada waktu itu tulisan dari seorang ahli evolusi biologi yang kemudian tahun 2002 saya menjadi salah satu murid yang mengikuti kuliahnya, yaitu almarhum Profesor Dr. Teuku Yakob di Universitas Gadjah Mada. Beliau menulis pada waktu itu tentang riset yang dia temukan di Trinil, bahwa tenggorokan daripada makhluk yang dia temukan itu cenderung lebih lurus posisinya dibandingkan dengan makhluk-makhluk sebelumnya. Dia menulis di jurnal Nature kalau saya tidak salah ingat. Di situ dia menulis bahwa salah satu hal yang membuat manusia itu berkembang, kemampuan kebudayaan, adalah ketika manusia bisa berbicara. Dan berbicara itu disebabkan oleh karena perubahan pada tenggorokan yang kemudian membackup pita suara atau plica vokalis.
Nah, ini kemudian menarik perhatian saya, apalagi pada waktu itu saya gandrung mempelajari beberapa pemikiran, filsafat maupun agama. Yang salah satu yang saya temui pada waktu itu adalah beberapa catatan dari kitab tafsir Abdullah Yusuf Ali yang menyatakan tentang pendekatan sains dalam memahami ayat Al-Quran. Salah satu ayat yang saya ingat pada waktu itu, ayat itu berbunyi, wa iz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilu fil ardi khalifatan. Ingatlah ketika Allah berfirman pada malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah. Saya membaca di kemudian hari, saya membaca kitab semacam kamus bahasa Arab, kamus standar yang ditulis oleh Ragif Al-Isfahani. Ini buku, saya punya bukunya ini, buku yang berisi tentang sejumlah kata di dalam Al-Quran yang ditelusuri dari etimologi maupun terminologi. Nah, salah satu kata yang ditulis di situ yang kemudian dikutip oleh ahli tafsir Abdullah Yusuf Ali adalah kata ja'ilu. Allah menggunakan kata ja'ilu dan kholaka itu untuk menandai, menjelaskan tentang penciptaan. Kalau ja'ilu berarti Allah menandaskan bahwa dia menciptakan dari sesuatu yang tidak sempurna menjadi yang lebih sempurna. Artinya sesuatu yang sudah ada, lalu dibikin lebih bagus menjadi lebih sempurna. Nah, Allah menggunakan fa'iz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilu fil ardi khalifatan. Jadi pandangan saya sebagai seorang anak muda yang sedang mempelajari tentang ilmu kedokteran, saya mengetahui bahwa ternyata ja'ilu itu memiliki suatu pengertian yang luar biasa. Itu kemudian saya telusuri sepanjang waktu. Nah, ternyata ada kaitan, ada relevansi antara makhluk yang tidak sempurna, yang dalam bahasa teori evolusi disebut dengan makhluk-makhluk pra-manusia itu, yang kemampuan otak tidak begitu cerdas. Itu ternyata menurut penalaran saya waktu itu, seorang anak muda yang baru semangat mencari ilmu, jangan-jangan ja'ilu yang Allah tulis dalam Al-Quran itu melukiskan makhluk yang sebenarnya tidak sempurna, yang kemudian hari saya sebut dengan makhluk seperti Australopithecus, makhluk seperti Gigantropus, atau makhluk-makhluk yang sebelum yang kita sebut dengan makhluk Homo sapiens atau Homo erectus. Pelajaran saya itu kemudian membawa saya mempelajari bahasa, filsafat bahasa, dan seterusnya. Nah, dari sini pendek cerita, ini sebagai pengantar saya untuk menjelaskan apa yang akan kita berikan sebagai kajian atau pengajian selama 30 hari ini. Hari ini saya beri pengantar saja sebagai dasar untuk memahami mengapa saya mendalami ini. Itu kemudian pemahaman tentang bahasa membawa saya kepada pemahaman tentang ekspresi-ekspresi yang salah satunya adalah ekspresi religius. Kenapa ada doa yang begitu indah? Hampir semua kebudayaan ada mantra. Hampir semua agama ada doa. Ada doa-doa yang disampaikan dengan begitu indah yang diekspresikan secara verbal. Kenapa harus ada ini? Dan kemudian dalam pelajaran saya selanjutnya, dorongan mempelajari ini membawa saya mempelajari tentang aspek perilaku, dalam hal ini adalah perilaku religius. Jadi dari keinginan mempelajari bahasa, kemudian kemampuan manusia untuk mengekspresikan religiusitas itu dalam bentuk doa dan mantra, dalam bentuk verbal, lalu akhirnya saya mempelajari tentang perilaku manusia dalam bidang religius. Itulah yang kemudian saya mempelajari sampai hari ini, mempelajari tentang perilaku manusia di bidang religi atau agama, atau secara kasat mata, secara umum kita sebut dengan spiritualitas. Sehingga hari ini saya termasuk orang yang sedikit orang yang mendalami bagaimana otak manusia itu berkelindan, berdinamika dalam menghasilkan perilaku-perilaku manusia, keterkaitan dia dengan Tuhan Sang Penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di awal tahun 90-an itu sudah ada kajian-kajian yang mendalam yang sebenarnya dimulai dari tahun 70-an ketika Engels itu mengenalkan tentang pendekatan biopsikososial di dalam ilmu kedokteran. Singkat cerita, pendekatan ini ingin memberikan paradigma baru pada ilmu kedokteran tentang penyakit, bahwa penyakit itu tidak melulu disebabkan oleh hal-hal yang bersifat fisik atau hal-hal yang semata-mata bisa diindrai, bisa dilihat, dan bisa dipegang. Ada aspek-aspek psikososial yang memengaruhi penyakit manusia.